Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Wahyu Trenggono. Mas Wahyu, ini kalau kita bicara soal prospek sukuk di tahun ini, kalau menurut Anda sendiri, apakah ini akan apa namanya prospeknya baik atau bahkan sangat baik sebetulnya? Kalau kita melihat dari peluang-peluangnya, harusnya sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Kenapa? Karena mau tidak mau Indonesia bisa mengandalkan sekitar 220 jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, dan kemudian juga kita masih punya investor asing yang datang dari Timur Tengah. Potensinya luar biasa, potensinya luar biasa. Dan mereka masuk itu sebenarnya menunggu apakah ada instrumen-instrumen yang cukup menguntungkan dan itu masih masuk dalam kategori syariah. Ya, banyak sekali masyarakat kita yang tidak mau masuk ke pasar modal karena mereka melihat itu riba dan sebagainya. Nah, dengan penjelasan konsep sukuk ini itu bisa memberikan prospek yang sangat bagus ya terhadap perkembangan sukuk di Indonesia. Karena apa? Yang namanya sukuk itu menawarkan suatu skema investasi yang aman. Jauh lebih aman dibandingkan obligasi korporasi. Oh ya? Kenapa? Karena kalau misalnya obligasi korporasi, orang dengan modal dengkul saja, asal ratingnya bagus, ya kan, itu dia bisa meminjam dana. Begitu dananya tidak bisa dibayar oleh si emiten, investor ya udah tinggal nunggu apakah masih ada sisa aset. Tapi kalau misalnya orang beli sukuk, itu dia akan mendapatkan ada underlying aset, ada underlying transaction, ya. Seperti misalnya kalau misalnya di pemerintahan, mereka menerbitkan ada project based sukuk. Begitu pemerintah tidak bisa bayar, investor itu bisa punya hak terhadap proyeknya kan. Nah, ada underlying project, underlying aset maupun ada underlying transaction di balik penerbitan sukuk, itu membuat sukuk jauh lebih aman dibandingkan obligasi konvensional. Nah itu tadi kan ada apa namanya korporasi dan juga pemerintah. Nah, ini kan menjadi dua pilihan juga yang harus ditentukan sama mereka yang mau invest di sini nih. Nah, itu apa yang harus diperhatikan? Kalau pada saat kita berbicara instrumen yang cukup aman, tentunya pemerintah lebih aman dibandingkan dengan korporasi. Kenapa? Karena pemerintah ya simpel dengan mereka menerbitkan cetak uang saja mereka bisa bayar hutang. Tapi kalau misalnya korporasi, perusahaan itu bangkrut, tentunya dia tidak bisa bayar hutang. Tapi itu bedanya tadi antara obligasi korporasi dengan sukuk korporasi. Kalau obligasi korporasi perusahaan itu bangkrut, masih ada sisa aset, sisa asetnya itu yang digunakan untuk membayar. Iya kalau masih ada. Tapi kalau sukuk, begitu ada terbit sukuk kemudian perusahaannya bangkrut, masih ada aset yang memang sudah dicadangkan. Masih ada proyek atau transaction yang memang sudah dicadangkan untuk membayar aset tersebut, membayar hutang tersebut, ya, membayar sukuk tersebut. Artinya apa namanya risiko dan gainnya juga itu memang harus perlu diperhatikan betul-betul ya. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara soal taruhlah calon investor ini adalah orang-orang yang harus yang syariah, lah itu sudah selesai. Mereka akan cari yang berbasis syariah. Tapi yang gimana caranya supaya saya dapat keuntungan gitu? Dia nggak memikirkan syariah dan aturan-aturan agama lain gitu ya. Nah ini bagaimana cara mereka harus lebih apa namanya aware, lebih bisa apa namanya membandingkan antara sukuk dengan yang konvensional misalnya, atau bahkan dengan saham misalnya. Kira-kira bagaimana cara melihatnya nanti? Pada saat investor memutuskan akan membeli sukuk, tentunya dia harus melihat apakah kondisi perusahaan tetap nomor satu harus dilihat. Apakah dia kira-kira punya cash flow yang bagus dan sebagainya, sehingga pada saat jangka waktu sukuk itu masih outstanding atau belum jatuh tempo, perusahaan tersebut punya kemampuan untuk membayar sukuknya. Kemudian yang kedua dilihat adalah tadi rating ya. Kemudian yang kedua dilihat adalah terkait dengan kualitas dari underlyingnya. Seperti misalnya kalau pemerintah menerbitkan sukuk ijarah pada saat pertama kali, yang diagunkan adalah Gelora Bung Karno, ya kan? Gelora Bung Karno orang bisa lihat, itu barangnya bagus dan sebagainya, asetnya di tengah kota, itu kualitasnya bagus, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilihat oleh investor. Jadi pada saat mereka melihat underlying-nya aman, kondisi perusahaannya bagus, ratingnya bagus dan sebagainya, itu sebenarnya sudah cukup, ya. Apalagi kalau misalnya mereka melihat bahwa, selama ini yang namanya obligasi korporasi itu menawarkan yield yang lebih rendah dibanding suku korporasi, tentunya adalah mereka akan lebih memilih sukuk. Ya, gitu. Termasuk juga dengan suku bunga mungkin ya, kalau itu turun, obligasi mungkin menjadi pilihan. Betul. Walaupun juga sukuk. Ya, walaupun itu sering sejalan. Ya, suku bunga turun pasti akan diikuti dengan penurunan yield obligasi, penurunan dari yield sukuk. Ya, tapi tetap harusnya kalau tabungan, ya kita bicara tabungan, itu pasti tidak ada risiko kan? Orang menabung tidak ada risiko. Begitu sudah orang berinvestasi, pasti akan ada risiko, baik dari korporasi maupun dari pemerintah pun gitu. Nah, termasuk juga sukuk. Termasuk juga sukuk ya. Jadi dengan adanya risiko tambahan itu dia harus menawarkan yield yang lebih tinggi daripada suku bunga perbankan yang tadi tidak menghadapi risiko apapun. Mas Wahyu, terima kasih banyak sudah bersama kami di Market Corner. Sama-sama.